kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang, yang saya sendiri, Rosyam bin Tamrin, yang kedua Ramsyah bin Tamrin, tiga Lisa Sarina. Di sini kami akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama itu sistem pencernaan pada ikan, kedua itu sistem rangka, dan yang terakhir sistem otot atau fascia muscular. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama itu sistem pencernaan pada ikan. Baiklah, saya akan membawakan PowerPoint tersebut. Sistem pencernaan ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Alat pencernaan pada ikan. Yang pertama, secara umum, mulut dan rongga mulut ke perut, usus ke rektum atau anus. Kedua, organ pelengkap, yaitu pankreas, hati, pelorik-kaika atau jumlah tidak sama. Embrio berupa tabung dari mulut atau lapisan ektodem disebut stomadium dan anus proctodeum. Dewasa, mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Ini gambar sistem pencernaan pada ikan atau alatnya. Pertama itu mulut, kantong empedu, lambung, anus, usus, pankreas, yang terakhir kerongkongan. Pertama, sistem pencernaan yang pertama itu ialah mulut. Bentuknya berbeda-beda sesuai kebiasaan mencari makanan dan lingkungannya. Yang pertama, silostomata atau agnata. Mulut selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat pengisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan yang memindah batu-batu. Terakhir, lamprey dilengkapi gigi. Kedua, Elasmobranchia. Umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Ketiga, bentuk atau letak bermacam-macam sesuai adaptasinya berdasarkan letak mulutnya. Letak yang pertama inferior di bawah kepala, B terminal di ujung, C superior di atas. 1. Terminal membuka tepat di ujung. 2. Subterminal inferior membuka agak ke bawah atau bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. 3. Subterminal superior membuka agak ke atas, bibir atas lebih pendek dari lebih bawah. Kedua itu insang. Sebagai pelindung, daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlahnya jarang keras dan runcing. Pemakaman atau pemakan plankton banyak, kecil dan panjangnya untuk menyaring plankton agar masuk mulut. Ketiga, kerongkongan. Di antara prince atau lambung merupakan pembuluh yang pendek sekali, kadang sukar dilihat atau dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang atau vesica natatoria. Keempat, lambung, tempat pengumpu makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan punya lambung. Contohnya atau example, ikan mas, bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga dapat pembuluh poledosus yang membawa cairan empedu dari hati. Pankreas ikan tidak berbentuk khusus dan tersebar sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrata lain terdapat poledosus dan pankreas yang terletak
sesudah lambung. Kelima, usus. Tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain teleoste, umumnya usus bersipral dan menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Teleoste, pemakanan plankton dan tumbuhan. Usus panjang 2 kali panjang tubuh. Ikan buas, pemakaman daging, usus pendek, panjang tubuh. Keenam tuh rektum atau anus. Umumnya terletak di med ventral lain, 1/2 panjang tubuh, di belakang V, di depan E. Cloaca ikan hiu, di ventral tubuh, pembuangan urin, fesis, dan genital. Elasmobaranchi dan ikan paru-paru, kelenjar rektal pada bagian usus berupa pelepasan sisa makanan. Kelenjar pencernaan. Yang pertama tuh hati. Hati adalah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Kedua, pankreas. Pankreas ini mendiskresikan beberapa enzim yang berfungsi sebagai sistem pencernaan atau proses pencernaan makanan, yakni atau tripsin dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ ekskrin dan organ endokrin. 3. Kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkan ke dalam usus bila diperlukan. Kelompok ikan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama tuh herbivora, ikan yang memerlukan tumbuhan atau yang memakan tumbuhan. Contoh atau example-nya tuh ikan nila dan ikan bandeng. Kedua tuh karnivora, ikan yang makanannya berasal dari bahan-bahan hewani. Example ikan belut, ikan lele, dan ikan kakap. Ketiga, omnivora, ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Example ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair. 4. Pemakan plankton, ikan yang memakan plankton, contohnya ikan belana. 5. Pemakan deristrus, ia ikan yang makannya dari sisa hancuran bahan organik, contohnya ikan belana. Sekian dari pemaparan sistem pencernaan pada ikan. Akan dilanjutkan ke materi kedua tentang sistem rangka. Ini saya akan jelaskan materi kedua tentang sistem rangka. Sistem rangka yang pertama itu menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, dan menunjang atau menyokong tempat menempel yang berkaitannya organ-organ tubuh, menentukan bentuk tubuh atau interaksi tulang dan otot. Slide kedua menurut asalnya. Yang pertama itu rangka tulang rawan. Tidak terjadi proses penulangan sejati, contohnya chondrostei atau chondritis. Contohnya ikannya itu hiu dan pari. Yang kedua itu rangka tulang sejati. Pada mulanya tulang rawan kemudian mengalami osifikasi atau osteoaties atau teleoste. Contohnya itu ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi ikan tulang rawannya seluruh tentang tulang rawan ikan. Tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Slide ketiga itu adalah pola dasar tubuh. Pola dasar tubuh kepala hingga badan dan ekor umumnya yaitu bilateral atau simetri kiri kanan. Non bilateral atau simetri contohnya itu lidah atau Sinulogosus monopus. Bentuk tubuh untuk menduga cara hidup. A. Torpedo,
Rampang dasar C sempit, potongan lintang badan berbentuk elips, berenang cepat. Contohnya tuna, Tunus alaluga, selar, Garans leptolepis, kembung, Rastrea liger neglectus. B. Pipi dan mendatar lateral. Kecepatan renang tidak konstan, cepat, bahaya atau lambat. Biasanya contoh ikannya itu ikan mas atau C. carpio atau ikan tambakan. Kalau C itu mendatar dorsoventral, ikan yang hadap di dasar atau di atas dasar, contohnya Pham rajidae. D itu bentuk siput luar, sangat panjang, contoh Sidat anguilla atau belut monopterus. Yang E itu adalah sebenang, contohnya Pham nympetidae. F. Membulat saat baya membesarkan tubuh, contohnya Diontes dan Tetradonte. SPT peta, contoh Trichiurus savala atau layur. Yang ke H itu bentuk lain, contoh lelek atau jambal. Rangkai ikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu rangka aksial, contohnya tulang tengkorak atau skull, tulang belakang atau vertebrae, contohnya lagi tulang rusuk atau costia. Yang kedua itu rangka visceral, meliputi semua bagian tulang, lengkung, insang dan derivatnya. Yang ketiga itu rangka apendikular, sirip dan tulang pelekatnya. Ini adalah contoh gambar ikan yang memiliki nama-nama tulang tersebut atau rangka. Selanjutnya itu rangka aksial, skull. Perkembangan embrionik skull ikan tulang rawanan sejati dari 3 sumber. Yang pertama itu chondrocranium atau neurocranium. Yang kedua dermocranium. Yang ketiga spenschocranium. Yang selanjutnya chondrocranium adalah pembungkus otak berasal dari tulang rawan. Pada ikan tulang rawan tetap, ikan tulang sejati terossifikasi menjadi neurocranium. Dermocranium itu tulang-tulang yang melengkapi tulang chondrocranium. Spenschocranium berasal dari tulang penyokong lengkung, insang dan menjadi tulang tipis di tengkorak. Selanjutnya itu elamos branchi. Seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Saraf dan pembuluh darah berhubungan dengan otak melalui lubang pada dinding tulang tengkorak. Jumlah lengkung tulang insang yaitu 7. Lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak, 5 pasang yang lainnya tetap. Ini adalah contoh gambar bagan tengkorak cucut. Selanjutnya itu telostei. Terdapat lubang yang berhubungan tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang, disebut foramen magnum atau disingkat FM. Sebagai tempat saraf dan medula oblongata terdapat 4 buah tulang occipital. Yang pertama basioccipital atau tunggal di bawah foramen magnum. Yang kedua supraoccipital, tunggal di atas FM. C itu excoccipital, sepasang kanan dan kiri FM. Tulang yang menjadi lantai tengkorak atau rongga mulut adalah bagian depan dari basioccipital, yaitu basis sphenoid. Yang kedua presphenoid. Yang ketiga mesethmoid. Jika lantai dasar tidak menutup semua, maka 1 dan 2 dan ditutup tulang dermal yang disebut parasphenoid. Ini adalah contoh gambar telostoi dan sistem rangka.
Selanjutnya itu tulang optik, tidak menjadi bagian tulang tengkorak. Terdapat tulang pleurosphenoid dan orbitosphenoid. Yang kedua, kapsul otik atau kapsul telinga disusun tulang protik, epiotik, opistotik, pterotik, sphenotik. Yang ketiga, tulang dermal membentuk atap tengkorak. Tulang parental pada atap tengkorak bagian belakang. Tulang frontal dan nasal di antara dua lubang hidung. Pada beberapa telostei ada tulang kecil yang menyertai tulang, yaitu postparental, postfrontal, prefrontal, yaitu tulang squamosal. Tulang dermal terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas maxilla ikan buas dilengkapi gigi. Maxilla ikan buas dilengkapi gigi jugal. Yang ketiga, quadratojugal. Slide selanjutnya yaitu vertebrae dan costia. Vertebrae berkembang sejak embrio berasal dari sklerotom yang ada di sekeliling notochorda dan batang saraf. Tiap sklerotom berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan yang disebut arqualia dan masing-masing disebut arqualia atau 2 bagian di atas dan 2 bagian bawah. Ini adalah gambar arqualia, contoh-contoh diagram arqualia. Selanjutnya itu macam vertebrae menurut cara pembentukan. Yang A. Monospondyli, interdorsal, interval digabung jadi somait. Basidorsal atau basiventral digabung jadi somait. Somait A dan B bersatu membentuk sentrum. Yang B dispondyli. Somait A dan B tidak bersatu sehingga terdapat 2 ruas tulang punggung. Ini adalah contoh gambar vertebrae batang ekor atau 14 yang memiliki lengkung neural, sentrum rangka, lengkung hymal. Itu vertebrata batang ekor. Ini adalah contoh gambar-gambar tulang. Dan selanjutnya juga pada Symprindae dan Siluridae, 3 ruas pertama tulang punggung berubah bentuk dan fungsi menjadi tulang Weber dengan fungsi penyalur getaran suara dari resonansi gel renang ke telinga. Ini adalah contoh gambar tulang Weber. Claustrum dan scapium dari lengkung neural vertebrae yang pertama. Yang kedua, intercalarium dan dari lengkung neural vertebrae yang kedua. Kalau tripus dari tulang rusa vertebrae yang ketiga. Selanjutnya, intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Ikan lemuru bentuknya C, kalau ikan badang bentuknya Y. Biasanya tersebar di seluruh tubuh, dihubungkan dengan tulang lainnya oleh ligamentum dan tendon. Ini selanjutnya adalah rangka visceral, tentang struktur yang menyokong insang dan mengelilinginya. Selanjutnya ini adalah gambar rangka visceral throat salmo gaileneri. Ini adalah materi yang di atasnya. Ini adalah contoh gambar rangka visceral throat salmo gaileneri. Selanjutnya itu rangka appendicular, yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tunggal D, C, A. Sirip berpasangan P dan V. Elasmobranchi. Sirip tunggal disokong keping tulang rawan disebut basalia di bagian bawah, radialia di atas basalia dekat dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan. P. Disokong tulang rawan gelang bahu disebut cora cospacular, bentuknya U. Selanjutnya V, bentuknya V.
Disokong tulang rawan dapat menempel basiperotidium disebut rawan basal atau aksial. Ada kalaspe di aksial ini. Selanjutnya yaitu contoh gambar-gambar tulang, yaitu yang pertama yang di bagian sini suprascapula, yang kedua scapula, yang ketiga coracoid, yang keempat sirip pectoral, yang kelima rawan pelvic, yang keenam basic petroidium, yang ketujuh basal atau aksial, yang ke-8 claspe, yang 9 sirip ventral. Selanjutnya teleostei, yaitu sirip tunggal disokong 3 potong tulang masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang-tulang cucuk heimal atau neural disebut proximal atau pterygopour atau axonos. Bagian di atasnya disebut intermediate pterygopour, bagian terluar disebut hial pterygopour atau basios bersendi dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan tentang tulang rawan dan tulang dermal. Tulang rawan berasal dari choroid, scapula, radialia. Yang berasal dari tulang dermal adalah sclerum post-sclerum. Selanjutnya ini ada contoh gambar penyokong sirip D, yang di bawahnya gambar tulang penyokong sirip V. Ini pula gambar tulang penyokong sirip P yang sudah dijelaskan yang di atas materinya tersebut. Ini adalah bentuk C tentang ruas tulang belakang. Protokoeral, ruas tulang mencapai ujung ekor runcing dan simetri. Yang kedua, dipixirkal, ya ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. Yang ketiga, heterokoral, tidak simetris. Bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pula pendek disokong dengan beberapa jari sirip. Yang keempat, homocercal, simetri disokong jari sirip. 2 ruas tulang terakhir berubah dan mendapat tambahan beberapa potongan tulang cucuk neural dan heimal menjadi pipi menempel. Ini adalah contoh gambar-gambar dari 4 bagian ruas tulang belakang. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urstile atau ujung korda yang terosifikasi dan menempel 7 tulang, yaitu hypural. Di atas hypural ada 3 tulang tambahan disebut ipural. Ini ada contoh gambar tersebut. Yang ke-38, rangka dapat dibagi menjadi 2, external skeleton dan internal skeleton. Kalau external skeleton yaitu sisik kulit, jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang rawan, tulang keping, tutup insang, dan appendix. Kalau internal skeleton, rangka aksial membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Kalau selanjutnya 135 internal skeleton, yaitu fungsi atau penghubung organ di bagian luar dengan bagian dalam bentuk membros skeleton, yaitu tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot antar bagian. Yang dengan selanjutnya membros dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. Yang pertama, perennial sheath melindungi saraf bagian luar otak kecil, otak spinal cord. Yang kedua, premium atau pembungkus saraf. Dan slide yang terakhir yaitu perichondrium, yaitu pembungkus tulang rawan. Yang keempat pula periosteum, pembungkus tulang sejati. Yang kelima, peritoneum, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. Yang keenam, premisium, pembungkus otot. Yang ketujuh, pericardium, pembentuk serta membatasi tulang yang lain. Ke-8, mesenterium, pembungkus organ tubuh bagian dalam sehingga organ menjadi kompak. Sekianlah dari materi kedua yaitu sistem rangka. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Disa Sarina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu fish muscular system. Yang pertama yaitu pengertian sistem otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Otot juga merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk
pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Miofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar miofibril. Selanjutnya itu fungsi otot. Fungsi otot yang pertama yaitu untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Yang kedua yaitu gerakan yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Yang ketiga yaitu membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot atau meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Yang keempat yaitu dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan. Selanjutnya itu klasifikasi otot. Klasifikasi otot di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan fungsi, dan yang ketiga berdasarkan letak. Berdasarkan jenis yaitu otot licin atau otot polos, yang kedua otot bergaris dan otot jantung. Serta berdasarkan fungsi atau voluntary di bawah rangsang otak dan involuntary di bawah rangsang otak. Yang terakhir yaitu berdasarkan letak atau menempel pada rangka otot bergaris dan tidak menempel pada rangka atau otot licin. Selanjutnya yaitu otot bergaris, biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau myotome dan embrio atau myomere. Lapisan pembungkusannya disebut myoseptum. Bentuk deretan otot secara horizontal. A. Cyclostomata atau agnata. B. Elasmobranchi dan teleostei. Nah, ini adalah gambar contohnya. Selanjutnya ini ada gambar-gambar. Ada white fish, like or white mouse, literal line. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya itu otot bergaris. Otot bergaris yang pertama otot oculomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Otot yang kedua otot hipobranchial terdapat pada dasar parin atau rahang hidroid dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga yaitu otot branchiomerik yang terdapat pada muka rahang dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot constrictor, levarol, dan interaqualia. Yang terakhir yaitu otot apendisular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Ini ada otot bagian kepala, otot penggerak rahang bawah atau musculus adductor dan mandibularis. Yang kedua yaitu otot penarik eksternal. Yang ketiga bagian dorsal, bagian ventral, otot elevator dan palatini, otot penggerak rahang dan otot penarik eksternal. Berhubungan terutama dengan rahang dan tulang lengkung insang.
Nah, ini ada contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu otot pada sirip berpasangan. Abduktor atau menegakkan. Aduktor mengendurkan. Otot tipis di antara jari-jari sirip atau untuk melipat dan mengembang. Otot sirip tunggal protraktor yaitu penegang. Retraktor yaitu pengendur. Otot sirip berpasangan abduktor, aduktor, otot tipis. Selanjutnya yaitu urat daging jantung. Yang pertama yaitu urat daging jantung disebut juga sebagai daging miokardium berwarna merah tua. Dan yang kedua yaitu bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bak dalam selaput endokardium. Selanjutnya yaitu urat daging licin. Yang pertama otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik atau gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini. Yang kedua yaitu otot arteri atau melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Yang ketiga yaitu otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasilnya akan disekresikan pada saluran ekresi dan saluran reproduksi. Yang terakhir yaitu otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Yang terakhir selanjutnya yaitu organ berlistrik. Organ berlistrik yang pertama yaitu organ berlistrik. Yang kedua modifikasi dari sel-sel urat daging. Biasanya terdapat pada batang ekor. Di batang ekor 4 tumpukan keping, elektroplet, tiang keping, agar-agar yang halus di satu sisi dan di sisi lainnya kasar. Yang ketiga yaitu jika syarat memberi rangsangan baru ada aliran plus dan minus. Yang keempat yaitu keping tersusun secara seri sehingga banyak makan besar voltasenya. Selanjutnya ini adalah gambar-gambar contoh fish muscular system. Nah, ini ada contoh-contohnya, gambar contoh-contohnya. Ini ada bagian electric organ, resting, electrocyte, dan installation. Nah, ini ada gambar-gambar contohnya.